Priscilla Aprilia, M. Rizky Ananda Aska, Karel Damian Elvino, Safa Aprilia. Ada yang tidak masuk? Guntur tidak masuk ya. Kenapa nak? Izin karena sakit. Mudah-mudahan kita doakan teman kita Guntur segera sehat dan bisa kembali ke sekolah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang ke-10 tentang keteladanan Luqman Hakim, ada baiknya Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah peserta didik mampu untuk meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, apa pelajaran yang sudah kita lewatin kemarin sebelum materi ini? Sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Iya, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ada yang bisa mengemukakan pendapat apa itu sholat tarawih dan tadarus Quran? Saya Bu. Ya, Aska, kita. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan akan dilaksanakan setelah sholat Isya. Iya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya anak-anak, mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan tentang sholat tarawih? Saya Bu. Iya, kita. Niat sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan tarwihi rakaataini ma'mumallahi ta'ala. Pinter. Selanjutnya mungkin ada lagi? Saya Bu. Iya, pinter. Sholat tarawih dilakukan dengan 11 rakaat atau dengan 21 rakaat. Pinter, kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah daripada materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengetahui siapa itu Luqman dan sifat-sifatnya, kemudian nasihat apa yang diberikan Luqman terhadap anak-anaknya, dan yang ketiga adalah apa manfaat daripada mempelajari atau belajar daripada kisah teladan yang dimiliki oleh Luqman. Untuk mengetahui tentang kisah Luqman, maka akan Ibu putarkan sebuah video ya, untuk kalian cermati, untuk kalian pahami, yang insya Allah daripada mengamati video di depan akan kalian kemukakan pendapatnya nanti dengan diadakan kerja kelompok ya. Silahkan anak-anak perhatikan video yang di depan. Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian pahami atau amati. Setelah itu kalian boleh catat di sini ya. Untuk dicatat menurut kalian apa yang kalian dapat dari video ini, dan kemudian nanti akan didiskusikan. Silakan untuk diamati. Hari ini kita akan belajar dengan materi kisah teladan Luqman. Apakah anak-anak sudah tahu siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh dan sabar menghindari yang buruk. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan atau menonton daripada video yang sudah diputar tadi, mungkin di antara kalian ada yang mau mengemukakan pendapat atau mempresentasikan, silakan untuk nanti maju ke depan. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu. Oke?
Di sini Ibu akan memberikan buku panduan kita, buku pendidikan agama Islam ya, yang terbitan dari Mas Media. Silakan kalian buka halaman 90, kalian lihat dan kemudian ditulis ataupun apa yang bisa kamu ambil tentang sifat-sifat daripada Luqman. Ibu berikan. Buka halaman 90. Silakan kalian diskusikan bersama-sama tentang sifat-sifat daripada Luqman Al-Hakim. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan menyaksikan daripada video yang sudah ditampilkan, maka ada yang mungkin dari kelompok A, B, dan C yang mau mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan ke depan. Bu. Silakan Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska. Baiklah, saya dari kelompok A akan membacakan hasil dari diskusi kami. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Kasih tepuk tangan untuk Aska. Nah, dari yang disampaikan oleh teman kita Aska tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau mengemukakan pendapat lagi. Silakan. Saya Bu dari kelompok C ingin bertanya apakah nasihat Luqman kepada anaknya. Iya, kelompok C bertanya apakah nasihat-nasihat Luqman terhadap anaknya. Siapa? Kelompok A jawab, silakan. Saya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Nasihat Luqman adalah 1. Jangan sirik. 2. Luqman menyuruh anaknya berbuat kebajikan. 3. Jangan sombong. Iya, nasihat Luqman terhadap anaknya yaitu yang pertama, jangan musyrik. Yang kedua, Luqman menyuruh anaknya berbuat kebajikan. yang ketiga, jangan sombong. Berkaitan dengan itu, ada surat Luqman ayat 13 yang mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan musyrik. Ayo dibaca surat Al-Luqman ayat 13. Saya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusaraka billah inna saraka ladulama adim. Artinya, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, pintar, kasih tepuk tangan. Itulah yang pertama, nasihat Luqman terhadap anaknya tidak boleh melakukan atau berbuat musyrik. Musyrik atau menduakan Allah, menyembah bukan Allah, menyembah misalnya katanya menyembah patung, kuburan dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada lagi di sana nasihat Luqman terhadap anaknya pada surat Luqman ayat ke-17. Silakan. Ibu, Ya, silakan. ya bujaya api misbah artinya, hai anakku, karena salat dan sunnah manusia, sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
Iya, pinter, kasih tepuk tangan buat kakak. Selanjutnya nasihat Luqman terhadap anaknya, jangan bersikap sombong. Dari surat Al-Luqman ayat ke-18. Siapa yang membacakan? Silakan. Saya. Iya, kita dari kelompok B. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ar khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kandungan surat Luqman ayat 18. Satu kandungannya adalah berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi pada sesama manusia. Janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, tapi berjalanlah dengan lemah lembut, penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayang pada orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Iya, kasih tepuk tangan. Ya anak-anak, silakan mungkin yang di tentang kandungan ataupun surat ayat 18 tadi dari Luqman, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, Iya, boleh, silakan berdiri. apakah arti dari sombong? Iya, apakah arti dari sombong? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Iya, pinter. Silakan. Saya dari kelompok B akan menjawab apa pengertian dari sombong. Sombong adalah sikap angkuh, membanggakan diri, meremehkan dan menganggap rendah orang lain. Luqman Al-Hakim melarang anaknya bersikap sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Rendah hati merupakan lawan dari sikap sombong. Oleh karenanya, sebagai manusia kita harus selalu memiliki rasa rendah hati dan menghargai orang lain. Iya, kasih tepuk tangan. Ya anak-anak, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan? Silakan. Iya, bagus, pintar. Ayo, silakan. Pelajaran apa saja yang dapat diambil dari sifat-sifat Allah? Iya, siapa yang bisa menjawabnya? Iya, silakan saya Peter. Saya dari kelompok B akan menjawab dari kelompok A. 1. Sensasi bersyukur atas semua nikmatnya yang telah diberikan Allah kepada diri kita. 2. Tidak menyekutukan Allah. Luqman Al-Hakim orangnya bijaksana, selalu berpesan yang baik-baik kepada sesama. Oke, ya kasih tepuk tangan semuanya. Anak-anak, tepuk soleh. Aku anak soleh, rajin amal, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Tepuk wudhu. Baca bismillah, cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa, alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah kalian melaksanakan daripada diskusi hari ini, yang pertama melihat video, membaca buku panduan kita, buku pendidikan agama Islam, kemudian kalian sudah tahu mengutarakan siapa itu Luqman, apa sifat-sifat yang dimilikinya, apa nasihat-nasihat terhadap anaknya. Yang pertama tadi yaitu tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, kalau berbuat kebajikan. Yang ketiga, tidak boleh melakukan atau bersikap sombong. Itulah hal yang penting yang diajarkan kepada Luqman terhadap anak-anaknya. Yang paling ditekankan adalah tidak boleh mempersekutukan Allah. Apa itu mempersekutukan Allah? Menduakan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Misalnya menyembah patung atau menyembah pohon-pohon yang tinggi, menyembah kuburan. Padahal sudah dinyatakan di dalam surat Al-Ikhlas, Allah
Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebagai evaluasi. Apa yang ada di buku silahkan kalian rangkum ya. Kemudian Ibu bagikan lembar kerjanya untuk kalian isi di rumah sebagai PR latihan. Nah, nanti pada waktu kita masuk kembali silahkan dikumpul untuk Ibu ambil nilainya.